Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di subuh yang insyaallah penuh dengan berkah ini, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mendoakan untuk kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Maka pagi hari merupakan satu waktu yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan kita isi waktu subuh kita, pagi hari kita dengan berbagai macam aktivitas yang akan memberikan banyak kebaikan kepada kita, terutama aktivitas ibadah. Dan mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat maghfirah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, karena salah satu yang kita harapkan ketika kita sebelum menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu segala dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Karena ini menjadi setiap dambaan setiap manusia ketika pulang ke kampung halamannya, mudik ke alam akhirat, maka mereka sudah mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak ada pembersihan baik di alam barzakh maupun di alam akhirat. Maka mudah-mudahan kita semuanya berusaha bagaimana kita untuk membersihkan diri kita, mudah-mudahan dibersihkan bukan dengan musibah, bukan dengan azab, tetapi kita bersihkan dengan berbagai cara yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya dosa-dosa itu, sesungguhnya kita harus bertaharah, yaitu at-taharah al-batinah, yaitu taharah yang bersifat rohani, yaitu membersihkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, yaitu bitaubah wal istighfar. Ini yang paling utama. Dan yang ketiga adalah dengan berbagai amal soleh yang bisa kita lakukan, termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatnya kita berjamaah, itu merupakan salah satu cara di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang sahabat, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tegakkan hukuman had bagi saya." Maka Rasulullah bertanya, "Memang apa yang kau lakukan?" Maka kemudian orang itu menjelaskan, ternyata dia tidak melakukan jima atau berzina sampai pada jima, tetapi dia hanya tergoda dengan seorang perempuan yang bukan miliknya, bukan istrinya, bukan budaknya, dan dia mencumbunya atau menciumnya. Maka kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka setelah sholat asar, Iyad pun datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tegakkan hukuman had bagi saya."
Orang itu mengira bahwa mencumbu itu hukumannya adalah bisa sampai cambuk jika dia belum menikah dan rajam jika dia sudah menikah. Tapi ternyata tidak ada hukuman had bagi mereka yang mencumbu. Hanya sekedar mungkin menyentuh perempuan atau menciumnya, ya. Tapi bukan berarti ini menjadi ladang kebolehan, bukan. Tetapi ini tetap haram dan ada ancaman yang berat bagi orang-orang tersebut. Tetapi tidak ada hukuman had di dunia, hanya sebatas itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya dosamu telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan engkau sholat bersama kami, ya, artinya sholat berjamaah. Maka ini merupakan salah satu keutamaan, ya, menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sholat, terutama dengan berjamaah. Tapi bukan berarti kemudian kita kalau mencumbu pacar yang penting tidak apa-apa, yang penting habis itu sholat jamaah, juga bukan seperti itu, ya. Tetapi adalah apabila sesuatu itu sudah terjadi dan orang tersebut kemudian menyesal, bertaubat, betul-betul menginginkan maghfirah Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia mengikuti perbuatan buruk, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan dia ikuti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik, maka setelah dia menyesal, bertaubat dan mengikuti perbuatan baik buruknya dengan perbuatan baik, maka Allah pun menghapus segala dosa-dosa orang tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka banyak amal soleh yang bisa kita lakukan yang untuk menggugurkan dosa, ya. Salah satu amal yang paling kita andalkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita adalah birrul walidain, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kisah seorang wanita yang mempelajari ilmu sihir, ya, mempelajari ilmu sihir. Lalu kemudian dia bertaubat atas ilmu yang dia pelajari yang belum dipraktekkan pada orang lain, dia hanya mempraktekkan kepada suaminya, ya. Ternyata bisa. Maka kemudian dia bertaubat, mendatangi Rasulullah untuk bertaubat. Maka kemudian ia tidak dapati karena Rasulullah sudah wafat. Maka dia datang para sahabat, dilempar satu sahabat ke sahabat yang lain, sampailah kepada Ibnu Abbas. Maka kata Ibnu Abbas, apakah kamu masih punya orang tua? Masih, wahai Ibnu Abbas. Maka karena orang ini sudah bertaubat, menyesali perbuatannya, beristighfar, maka kemudian untuk mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, amal yang paling diharapkan adalah, kata Ibnu Abbas, maka berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Itulah salah satu asbab, ya, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka yang masih punya orang tua, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah sarana kita untuk mendapatkan salah satu pintu surga yang banyak disepelekan oleh banyak manusia, ya. Makanya sampai seorang itu mengatakan, ketika ada beberapa tabi'in, dia menyampaikan, ketika kami kumpul bersama orang tua kami, maka di malam hari saudara-saudara kami sholat tahajud, maka kami menjeti kaki ibu saya, ya. Maka saya menjeti kaki ibu saya. Apa kata beliau? Meskipun saya tidak tahajud, saya menjeti kaki ibu saya. Maka kalau selalu tukar pahala antara menjeti dengan tahajud, saya tidak mau, ya. Karena ia tahu betapa besarnya pahala seorang yang birrul walidain. Tapi kadang-kadang kita ini datang ke orang tua untuk sambat, ya. Tapi kalau pas duitnya banyak, yang ditraktir adalah orang lain, ya. Yang diajak piknik adalah istri dan anaknya. Ya boleh mengajak istri anak piknik, tetapi orang tua seharusnya lebih diperhatikan. Ketika kita punya harta, apa yang harus kita senangkan orang pertama kali adalah orang tua kita. Bukan istri kita, bukan anak kita, tapi adalah orang tua kita. Tapi kebanyakan di antara manusia yang paling menjadikan tempat untuk sambat, untuk keluh kesah, untuk dimintai tolong orang tua, tapi tempat untuk untuk ditraktir, untuk diberikan hadiah, untuk diberikan macam-macam adalah teman, istri, anak, dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang menjadi satu keprihatinan, ya, bagi kita semuanya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, saya sampaikan tadi, saya sebelum berangkat ada satu pertanyaan, dua tiga pertanyaan. Jadi saya buka handphone, itu ternyata sudah banyak pertanyaan, ya. Salah satunya, Ustadz, apakah benar banci, ya, itu sah mengimami kaum wanita? Sah atau tidak? Banci, ya. Sah atau tidak?
mana yang sah, wanita mengimami banji atau banji yang mengimami wanita? Ya, banji yang mengimami wanita itu sah. Kenapa? Karena kedudukan, maksudnya keasliannya banji itu adalah laki-laki. Ya, maka banji itu seharusnya bukan diberikan tempat, apalagi diberikan kolom banji. Ya, misalkan dalam KTP itu tidak benar. Karena banji itu adalah sebuah kelainan, ya seharusnya dia disadarkan. Ya, meskipun mungkin perilakunya masih kebanji-banjian, ya, tapi paling tidak dia harus ditempatkan pada kedudukan seorang laki-laki. Ya. Kalau dia hermafrodit, ya, atau punya dua kelamin ganda, laki-laki dan perempuan, kan ada model seperti ini. Pak, ini pernah dibahas oleh Imam Syafi'i. Maka kata para ulama, tergantung kecondongannya. Kalau kecondongannya dia itu perempuan, maka dia harus bersikap dan dihukumi sebagai perempuan. Tapi kalau dia kecondongan laki-laki, maka dia harus bersikap dan dihukumi laki-laki meskipun punya dua kelamin ganda, ya. Maka kecondongan yang dipilih. Tapi tidak boleh seorang laki-laki punya kecondongan jadi perempuan lalu operasi jadi perempuan, ini haram hukumnya. Atau dibalik, perempuan punya kecondongan laki-laki operasi jadi laki-laki, ini juga tidak dibenarkan. Tapi kalau punya dua kelamin ganda lalu kemudian kecondongan perempuan, boleh dia gunakan yang perempuan dan dia dijatuhi sebagai perempuan. Nah, ini tentang masalah banji. Ya, memang sekarang banyak hal-hal yang aneh-aneh, ya. Terutama banyaknya munculnya para banji. Jangankan banji, yang kadang-kadang suka sesama lelaki, ya, yang suka wedus saja juga ada, ya itu tidak. Ya, kemarin nikah sama wedus itu, ya. Ya. Maka itu laki-lakinya juga wedus itu sesungguhnya, ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini berkaitan pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan barang temuan, ya, atau disebut dengan apa, Pak? Barang temuan. Luqatah, ya, luqatah. Barang temuan. Ustadz, apakah barang temuan itu wajib diumumkan, ya. Kemudian apakah barang temuan itu boleh langsung dimiliki, dan apakah barang temuan itu wajib dizakati, ya atau tidak? Barang temuan wajib dizakati atau tidak? Wajib atau tidak? Tergantung temuannya, ya. Barang temuan itu ada dua, ya, secara umumnya, ya. Barang temuan di atas permukaan tanah dan barang temuan di bawah permukaan tanah, ya. Jadi barang temuan di atas tanah itu disebut dengan luqatah, tapi barang temuan di bawah permukaan tanah disebut dengan rikas, ya. Kenapa kok berbeda? Berbeda karena nanti ada zakat harta rikas, harta temuan yang terpendam. Kenapa disebut terpendam? Karena bisa dipastikan harta itu adalah harta karun, ya. Harta bukan miliknya korun, tetapi harta yang terpendam dari orang-orang terdahulu yang sudah tidak diketahui pemiliknya, ya. Kita menemukan kepingan uang emas golden zaman Belanda, kira-kira tahu pemiliknya? Tidak tahu. Maka harta itu tidak perlu diumumkan, ya. Tidak perlu diumumkan, karena kalau diumumkan nanti diambil dinas purbakala, Pak, ya. Ya. Dan jenengan akan dapat surat penghargaan, ya, dan uang pembinaan, ya. Itu kalau dalam aturan, ya seharusnya diumumkan kalau di Indonesia, ya. Disampaikan ke pemerintah kalau menurut hukum pemerintah. Tapi kalau dalam Islam, bahwa harta temuan itu bukan milik pemerintah tapi milik penemunya, ya, milik penemunya. Nah, penemu ini nanti terkena kewajiban zakat, ya. Berapa zakatnya? 1/5 atau 20%, ya, 20%. Kalau dia menemukan harta karun berupa emas misalkan,
maka kemudian enggak perlu diumumkan, jelas itu adalah harta peninggalan orang-orang terdahulu, tidak diketahui pemiliknya, maka ini dikeluarkan 1/5 atau 20%, dan sisanya 80% itu menjadi miliknya. Itu aturan dalam Islam. Makanya ketika aturan ini diterapkan, maka banyak orang yang akan menyampaikan penemuan-penemuan harta karun. Tapi kalau ketika menemukan harta karun diambil oleh dinas purbakala, hanya dapat uang pembinaan 500.000 atau 1 juta, kemudian dapat surat penghargaan, kira-kira ngelaporkan atau tidak? Tidak, ya. Nah, itu yang kemudian perlu dikoreksi dari aturan seperti ini. Ini yang menyampaikan adalah kepala organisasi pencari harta karun, ya, karena mereka menyampaikan banyaknya mereka yang mendapatkan harta peninggalan orang-orang terdahulu tidak dilaporkan, itu karena langsung diambil resmi oleh negara, ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Nah, yang kedua, harta yang di atas permukaan tanah yang disebut dengan luqatah, ya. Nah, luqatah ini bisa dipastikan ini adalah milik orang-orang zaman kita, ya. Artinya bisa diketahui atau ini kemungkinan adalah milik orang zaman sekarang, dan itu ada pemiliknya. Maka kalau penemuan seperti ini maka wajib diumumkan, ya, wajib diumumkan. Tetapi yang wajib diumumkan itu pun ada ketentuan, ya. Sekarang kalau menemukan satu butir mangga, ya, jatuh di pinggir jalan, diumumkan atau tidak? Diumumkan atau? Kalau sarung cap mangga mungkin diumumkan, ya. Tapi ini mangga atau uang receh 500 rupiah, ya, nemu di pinggir jalan atau di tempat parkir misalkan, apakah diumumkan? Iya atau tidak? Ya. Ini milik orang sekarang, ya. Ya, ini nanti para ulama memberikan penjelasan tentang barang temuan yang sifatnya remeh, ya, di bawah ada yang menyebutkan 1 dinar atau di bawah 10 dirham, itu dianggap nilainya kecil sehingga tidak perlu diumumkan dan bisa menjadi miliknya. Kalau nemu duit sebelah itu berarti, nah, kalau nemunya di mana dulu? Kalau nemunya di kantongnya suami, ya harus sampaikan pada suami, ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, disebutkan oleh para ulama tentang apa itu luqatah. Yang kita bahas bukan harta rikas, bukan harta terpendam, karena nggak mungkin harta orang zaman terdahulu berada di permukaan tanah dan kelihatan, ya. Pasti hilang sejak dulu, ya atau tidak? Kira-kira ada emas golden 1000 keping di atas permukaan tanah dan itu kelihatan, lalu bisa bertahan 200 tahun misalkan, ya kan nggak mungkin. Lihat, oh ini punyanya raja, jangan diambil, kan enggak, pasti sudah hilang sejak dahulu kala, ya, ya. Sejak harta itu terlihat. Makanya harta yang di atas permukaan tanah itu menurut definisi para ulama adalah luqatah, harta orang zaman sekarang, pasti karena terjatuh atau yang lain. Nah, disebutkan para ulama apa yang disebut dengan luqatah, ya. Malun, ya, kata beliau, malun harta doa yang hilang, min malikuhu, yaitu dari pemiliknya, bisukut karena jatuh, ya, au ghaflah karena kelalaian, wanah wihima atau selain keduanya, pokoknya harta yang hilang dari pemiliknya, yaitu disebut dengan luqatah, ya, baik dengan jatuh maupun karena kelalaian, ya. Kemudian di sini ada satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang harta luqatah, ya, harta temuan. An Zaid ibnu Khalid al-Juhani, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, dari Zaid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam anil luqatah, tentang harta temuan. Ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arifha sanatan. Arifha itu adalah ketahuikan atau artinya diumumkan. Ya. Arifha sana, maka umumkan 1 tahun. Ya. Thumma arif wika'aha wa ifasaha thumma istanfik biha. Maka kata Rasulullah, kemudian kenalilah, ya, karena beliau menemukan hewan, ya, hewan yang lepas atau hilang, umumkanlah 1 tahun kata Rasulullah, kemudian kenalilah tali pengikatnya atau kantongnya, ya, kemudian engkau boleh menggunakannya, ya. Istanfik biha, artinya ketika kita menemukan hewan kuda misalkan tidak ada pemiliknya, maka diumumkan, tapi boleh kuda itu kita manfaatkan, ya. Fa in jaa rabbuha, maka apabila datang rabbuha, pemiliknya, pemilik hewan tersebut, fa addiha, maka kembalikan kepadanya, ya. Fa addiha ilai, maka kembalikan kepadanya jika datang dalam 1 tahun atau setelahnya pun dikembalikan, ya. Tetapi ketika setelah 1 tahun tersebut tidak ada yang datang, maka barang temuan itu menjadi miliknya, ya. Ini ketentuan di dalam penemuan harta luqatah, ya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang luqatah ini, ya, bagaimana wajibnya diumumkan selama 1 tahun, ya. 1 tahun. Wa amma ta'rifu sanatin faqad ajma'al muslimun. Adapun mengumumkannya selama 1 tahun, maka sungguh ajma'al muslimun, telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ala wujubihi, atas perkara tersebut, ya. Idza kanatil luqatah laysat tafihatan wala fi makna at-tafihah, ya. Maka kata beliau, jika barang temuan tersebut bukanlah sesuatu yang remeh, ya, atau wala fi makna at-tafihah, atau sesuatu yang tidak berharga, ya. Menemu uang 500 rupiah, remeh atau berharga, Pak? Remeh, ya. Maka yang disepakati para ulama mengumumkan selama 1 tahun itu adalah barang yang berharga, barang yang bernilai. Karena kalau barang 500 rupiah diumumkan, itu ngumumkannya sama barang temuannya nggak imbang, Pak, ya. Ya. Apalagi ngumumkannya di radio, ya, ya nggak cocok sama barang yang ditemukan. Maka yang diumumkan 1 tahun ini adalah barang yang sifatnya berharga. Nah, nanti disebutkan para ulama berharga itu berapa nilainya, ya. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, al-wajib 'alaika wa 'ala ghairika mimman yajidu luqatah dzata ahamiyatu ta'rifuha sanah kamilah fi majami'un nas kulla syahrin marrataini aw thalatha. Maka wajib bagi kalian yang menemukan barang tersebut atau orang yang mengetahui ada penemuan barang tersebut untuk mengumumkan barang pertemuan tersebut selama 1 tahun sempurna, tapi tahun hijriah, ya, sempurna 1 tahun hijriah. Fi majami'un nas, yaitu tempat-tempat berkumpulnya manusia, ya, mungkin di pasar, ya, atau tempat perkumpulan. Tapi tidak boleh di dalam masjid, ya, tidak boleh di dalam masjid. Kulla syahrin, setiap bulan, ya, bukan cuma sekali, setiap bulan. Ini menurut pendapat beliau. Apa? Marrataini aw thalatha, 2 kali dalam setiap bulan, ya, aw thalathan, atau 3 kali dalam sebulan, ya. Fa in arafat sallimuha li sahibiha, jika diketahui pemiliknya atau datang pemiliknya, maka salimuha, serahkan kepada mereka sebagai pemiliknya. Wa illam ta'rif fahiya lahu ba'da sanah, tetapi jika tidak diketahui pemiliknya, tidak datang, maka fahiya lahu ba'da sanah, maka baginya harta tersebut setelah 1 tahun sempurna, ya. 1 tahun sempurna.
Nah sekarang bagaimana jika setelah 1 tahun ternyata datang Pak ya, mungkin dikabari 1 tahun berlalu kemudian dia menjadi miliknya, ternyata kabar itu sampai kepada pemiliknya dan pemiliknya datang setelah 1 tahun. Maka ini pendapat ya, Imam Badruddin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan idza jaa sahibuhu lal-luqatah ba'da sanatin raddaha alaihi li'annaha wadi'atun indah. Jika datang pemiliknya setelah 1 tahun ya, maka ini pendapat beliau ya, maka harus dikembalikan kepadanya li'annaha, karena sesungguhnya barang tersebut wadi'atun, merupakan wadi'ah indah di sisi penemunya ya. Jadi dia dianggap sebagai titipan tapi bisa dimiliki ya, ketika memang betul-betul tidak ada yang datang ya. Tapi kalau ternyata datang barangnya sudah habis, ya sudah, nanti bagaimana kesepakatan di antara keduanya. Maka lebih utama kalau dia mau membalikan penggantinya, yaitu jauh lebih baik. Tetapi kalau penemunya yang ditemu barang pemiliknya itu mengikhlaskan, ya sudah selesai masalah ya. Ini tentang barang temuan. Nah sekarang bagaimana ukuran ya barang temuan yang dianggap bernilai dan dianggap remeh-temeh ya. Apakah menemukan sandal, kemudian menemukan tas misalkan ya, atau menemukan sesuatu yang tidak bernilai, yang nilainya disebutkan oleh para ulama kurang dari 10 dirham ya, atau kurang dari 1 dinar ya. Bagaimana, apakah wajib diumumkan atau tidak ya. Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau menurut kita itu adalah sesuatu barang yang cukup bernilai, maka wajib diumumkan, itu lebih selamat. Meskipun sebagian ulama berpendapat selama nilainya kurang dari 10 dirham. 10 dirham itu berapa? 1 dirham sekarang berapa? 70.000 ya. Perkiraan takribnya 70.000. Kalau 10 berarti berapa? 700.000. Jadi kalau nemu 500.000 langsung jadi miliknya ya. Oh harapannya ya, luar biasa harapannya ya. Nah, maka kalau umumnya masyarakat menganggap itu bernilai 100.000 itu maneman mesake yang kehilangan duit, diumumkan itu jauh lebih selamat ya, lebih baik ya. Tetapi menurut sebagian ulama, selama barang itu nilainya kurang dari 10 dirham atau 700.000 kalau sekarang ya, maka boleh langsung dimiliki dan tidak diumumkan. Tetapi pendapat yang mungkin lebih pada kehati-hatian ya, maka tergantung uruf keadaan masyarakat itu memahami apakah itu bernilai atau tidak. Tapi kalau kita kayaknya loh di atas 50.000 itu bernilai Pak ya, bernilai atau tidak? 50.000 dapat apa itu? Tumpang koyor Pak ya. Oh, bakso, oh, sate ya, itu dianggap bernilai ya. Sekaliwat ya. Kalau nemunya 500 rupiah, 1.000, 10.000 itu ya sesuatu yang remeh ya, atau kecil ya. Ada satu riwayat ya yang disebutkan oleh para ulama ya tentang dari hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mendapatkan 1 dinar dan mengabarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menyuruhnya membeli tepung dan daging dari uang temuan tersebut 1 dinar ya. Maka ketika ia meletakkan makanan tersebut, itu sudah ditukoke, diletake sing duwe teko Pak ya. Artinya pemilik 1 dinar itu datang. Maka datanglah pemilik 1 dinar tersebut dan beliau berkata, ini belum diumumkan selama 1 tahun, tetapi beliau sudah membelanjakannya ketika mendapatkannya ya. Maka hal ini sebagian para ulama ya berselisih pendapat tentang bagaimana hukumnya atas barang temuan tersebut, statusnya apakah itu dianggap sedikit atau banyak
sehingga ketika dianggap remeh maka langsung menjadi pemiliknya, ketika dianggap tidak remeh maka wajib untuk diumumkan. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang barang temuan. Apakah ya barang temuan ini wajib dizakati? Ya. Para ulama sepakat bahwa yang wajib dizakati adalah harta temuan yang terpendam atau disebut dengan harta rikas. Ya. Tapi kalau dia menemukan barang remeh-temeh 10.000 apa wajib dizakati? Ya tidak. Ya. Maka itu menjadi miliknya. Tapi kalau dia menemukan emas ya, 1 kilo misalkan, ya, kemudian sudah menjadi miliknya karena diumumkan, nggak ada yang ngaku, sudah disampaikan, sudah dipaksa-paksakan, ini milik jenengan ya, pasti milik jenengan. Enggak, bukan milik saya. Kamu miliknya? Bukan milik saya, sudah dipaksakan, ini milik jenengan. Enggak ada yang ngaku. Ya. Ini misalkan orangnya jujur-jujur, ya. Maka kemudian dimiliki oleh dirinya, maka ketika sudah menjadi miliknya, maka baru emas itu adalah harta yang wajib dikeluarkan zakat. Maka kemudian setelah mencapai 1 tahun, kemudian mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini tentang temuan, ya. Kalau nemu jodoh, Pak, boleh nggak Pak pulang? Ya. Boleh nggak? Boleh tidak? Ya. Diumumkan, betul diumumkan. Ya, kalau nemu jodoh wajib diumumkan, ada mahar, ada wali, ya sah ijab kabul, bawa pulang, boleh, nggak perlu diumumkan lagi selama 1 tahun, ya. Ya. Itu kalau nemu jodoh. Ya. Ini tentang harta temuan, ya, harta temuan. Ada pertanyaan? Kenapa? Ya, bagaimana dengan sesuatu yang ditemukan di jalan misalkan? Nah, ada satu riwayat disebutkan ketika seorang sahabat bersama dengan Rasulullah SAW, Rasulullah ternyata di jalan nemu 1 butir kurma, 1 butir kurma di jalan jatuh, diambil sama Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau aku tidak khawatir ini adalah harta sedekah, maksudnya adalah harta zakat. Karena kan ada kurma-kurma yang diambil zakatnya, yang diserahkan ke amil lalu dibawa, kadang kemungkinan jatuh kan, begitu kan, di jalan bisa juga bukan ditangkainya kemudian dibawa ternyata jatuh kurma tersebut, ada yang protol misalkan jatuh, maka kemudian itu sebagai harta zakat. Tapi ada pula yang kurma para pedagang kemudian dibawa jatuh, kan ada kemungkinan itu kurma bukan zakat dan kurma zakat. Makanya Rasul mengatakan, andaikan aku tidak khawatir itu adalah kurma zakat, maka aku sudah memakannya. Itu menunjukkan bahwa barang temuan remeh-temeh boleh langsung dimiliki, tidak perlu diumumkan. Tapi kalau antum nemunya mangga di bawah pohon depan rumah orang, nah itu jelas milik orang itu. Ya jangan diambil, sampaikan sama pemiliknya, Pak, pohon mangganya jatuh, boleh nggak mangganya jatuh, boleh nggak saya makan, kan itu. Oh monggo silakan, ya boleh. Meskipun memang ada riwayat ya satu kisah. Jadi ada orang nemu buah di sungai, ya, nemu buah di sungai mengalir, ya. Lalu kemudian diambil oleh seseorang yang sedang safar, diambil, dimakan. Kan di sungai kan, tidak diketahui pemiliknya, wong itu di sungai mengalir jauh, mana pohon dari buah tersebut kan juga sulit untuk diketahui. Nah dia makan. Setelah dia makan dia sadar ini kan bukan barang miliknya, kan gitu. Padahal secara hukum boleh itu langsung dimakan, boleh, ya, secara hukumnya. Tapi orang ini mungkin saking kekhawatiran memakan yang bukan haknya, dia cari itu pohon di pinggir sungai di mana pohon itu sama dengan buah yang tersebut yang dia makan. Ketemulah pohonnya, datangi pemiliknya, disampaikan bahwa saya tadi menemukan buah jatuh, maka kemungkinan ini adalah buah milik Anda karena banyak buahnya dan banyak yang jatuh, dan saya ingin meminta keikhlasan dari panjenengan. Maka dia pun memberikan syarat, ya. Saya memberikan keikhlasan tapi dengan syarat, ya. Nikahi putri saya. Wah, luar biasa, ya. Ya. Maka nanti kalau menemukan
mangga di jalan cari pemilik yang ada pohonnya ya. Siapa tahu ya kan kita dinikahkan sama putrinya. Oh ya. Maksudnya yang jomblo-jomblo ibu-ibu, jangan nggak usah khawatir ibu. Itu dinikahkan sama putrinya. Ya, ini mungkin Pak Imam tadi kan belum nikah kayaknya. Belum nikah? Belum. Ya, mudah-mudahan. Makanya kalau nemukan buah cari mangga ya. Siapa tahu dinikahkan sama belinya. Cuman sang ayah ini menyatakan, tapi putri saya cacat. Ya. Satu dia buta, dua dia tuli, yang ketiga dia bisu. Ya. Kita kalau suruh nikahi model wanita gini pripun Pak ya? Punya hujah soalnya Pak ya, karena boleh menemukan barang yang jatuh remeh-temeh makan langsung tidak ada masalah, pulang Pak. Ini tidak orang ini. Ya. Bukan berarti riwayat ini berarti kalau menemukan harus wajib, enggak, karena memang itu barang remeh-temeh maka boleh dimakan, tidak perlu diumumkan atau sampai nyari pohonnya enggak perlu, tapi boleh dimakan. Ini pendapat jumhur para ulama. Tapi sikap orang ini berbeda, itu maksudnya dalam kisah itu berbeda. Dalam ini dia ingin betul-betul kehati-hatian. Nah, makanya sebagian ulama ketika menyampaikan, kan ada ulama yang seperti Imam Nawawi, kemudian beberapa ulama yang lain itu tidak pernah makan kecuali dipastikan harta itu halal. Paham ya? Bahkan sampai beliau itu tidak mau membeli buah dari kota Damaskus. Itu Imam Nawawi. Kenapa? Karena di kota Damaskus itu banyak tanah-tanah wakaf dimanfaatkan untuk pribadi dan hasilnya dijual untuk kepentingan pribadi. Itu sampai buah itu dianggap syubhat oleh Imam Nawawi. Begitu pula ada praktek al-musaqah, kerjasama petani dengan pemilik tanah, yang transaksi itu masih diperdebatkan kebolehannya oleh para ulama, dan itu hasilnya dijual di pasar, maka beliau tidak mau. Nah, maka ada orang yang sampai saya nggak makan daging kecuali saya tahu betul penyembelihannya itu bismillah dan halal gitu. Itu ada yang mudah seperti itu, boleh-boleh saja. Itu namanya sikap kehati-hatian. Tapi kata para ulama sebagian itu berlebih-lebihan. Ya, ada ulama yang juga berpendapat. Kenapa? Karena menurut para ulama seperti misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan kalau itu misalkan daging dari kaum muslimin yang kita ketahui dia muslim, ya sudah kita makan bismillah, itu tidak ada masalah. Wong sembelihan ahlul kitab saja dibolehkan selama kita sebelum memakannya wajib untuk mengucapkan bismillah ya. Maka tidak perlu Yun Sewu Pak, ini daging jenengan tepong ini ngasih saya tadi dari mana ininya ayamnya, hartanya halal enggak jenengan? Kemudian ini sembelihnya gimana? Tahu nggak cara nyembelih gimana? Yang berapa urat yang harus diputus? Nah, ini malah tengkar Pak ya. Maka udah makan saja. Allah memaafkan hal-hal yang Allah tidak mempersulit diri kita. Ini pendapat banyak para ulama. Makanya sikapnya masing-masing kan begitu. Ada yang sikapnya ketat, yaitu hak mereka. Ya mungkin mudah-mudahan sikap ketatnya itu mendapatkan penghargaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang sikapnya yang penting tidak melanggar koridor syariah. Ya. Kecuali kalau tahu persis itu ayam habis curian, itu nggak boleh kita makan. Ya, atau kita tahu persis orang itu kalau punya ayam nyembelihnya nggak benar, kita makan ya jangan. Ya. Tapi kalau dia selama itu muslim, ya kita berhusnuzon pasti disembelih dengan cara yang halal, sudah kita makan tidak mengapa. Ini pendapat banyak para ulama. Jadi memang model ulama beda-beda ya, beda-beda. Nah, ini tentang tadi pertanyaannya apa? Lupa saya. Buah ya, buah yang ditemukan. Nah, lalu orang itu nerima, ya, saking takutnya harta itu menjadi harta haram, ya, buah itu tidak mau diikhlaskan, ternyata diterima, meskipun calon istrinya Pak buta, bisu dan tuli, ya, kan berat Pak, punya bojo yang ini kan berat, ya, buta, bisu, tuli. Ini kalau ayu tenan Pak, pripun? Mau nggak Pak? Ya. Nah, maka berat. Nah, tetapi orang itu terima. Tapi setelah diterima ternyata istrinya tidak buta secara fisik, tidak tuli secara fisik, dan tidak bisu secara fisik. Tetapi buta karena dia menjaga pandangannya dari yang haram. Meskipun zaman sekarang kita mustahil Pak ya. Handphone saja baru buka biak gitu aja sudah dosa sudah di depan mata ya atau tidak? Ya, mau buka ceramah aja terus iklan nih. Cewek-cewek seksi atau tidak? Ya, itu sudah dosa dulu. Ya, makanya, pripun?
Oh ini nggak punya handphone Pak ya. Oh ya. Yang tadi perempuannya nggak punya handphone soalnya, ya, makanya terjaga betul. Makanya kalau zaman now ya berat Pak ya. Zaman now berat. Keluar dari beli belanja keluar saja sudah wang sinawangi banyak Pak ya. Ya. Pripun? Kalau pertama rezeki Pak ya. Kalau ya. Nemu gambar apa ya. Maka ternyata wanita itu betul-betul terjaga dirinya dari pendengaran, dari bicara atau maupun penglihatan yang haram, dan sangat cantik ya. Ternyata memang bapaknya itu mencari mengidam-idamkan menantu yang betul-betul menjaga diri dari harta yang haram. Hal yang sesungguhnya boleh saja, dia itu mengkhawatirkan itu haram. Itu bagaimana dengan yang subhat atau yang haram. Nah, itu sehingga seorang soleh yang paham tentang ilmu tersebut langsung menjodohkan dengan putrinya, nggak pandang bulu. Sama kisah disebutkan yang kemudian melahirkan seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah ya. Di mana kisah seorang juragan perkebunan ya, yang sangat kaya, itu punya pegawai, ternyata sudah bertahun-tahun dia kerja di sana, suruh ngambilkan anggur yang manis, itu ternyata kecut terus ya. Lalu dimarahi sama juragannya. Kamu itu kerja di sini nggak bisa membedakan mana buah yang kecut dan mana yang buah yang manis. Apa kata dia? Ya saya tidak pernah merasakan dan mencicipi buah Anda. Saya kan cuma menjaganya. Jadi saya hanya bisa melihat saja itu buah. Selama ini kamu tidak pernah mencicipi yang jatuh? Tidak. Ya, karena itu milik Anda, bukan milik saya. Yang jatuh pun saya kumpulkan dan saya berikan kepada Anda untuk dijual. Maka takjub orang ini. Ini orang ini betul-betul menjaga diri dari harta yang haram. Langsung dinikahkan sama putrinya. Ya, makanya cari buah yang jatuh di jalan. Ya. Nanti datang ketuk pintu rumahnya. Ya. Pak, saya minta keikhlasannya ini diberakot separuh, ya, diberakot separuh dulu Pak. Ini saya sudah berakot, ini montong keikhlasannya. Ya, saya khawatir kan gitu. Dah, saya jodohkan ke putri saya, kan lumayan Pak ya. Ya. Dulu putrinya amburadul Pak ya, berat ya. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Di luar topik ini nggak mengapa, tidak mengapa ya. Ada? Monggo silakan. Ya, uang di bawah 100.000 itu kalau itu dianggap remeh, biasa, kecil ya. Kalau 100.000-nya, jadi gini, kita harus juga punya sense, serasa bagaimana kira-kira itu pemiliknya ada sekitar itu enggak kan gitu. Kalau kita menemukan di masjid, ya jangan langsung dimasukkan. Ya disampaikan dulu karena jamaah tadi ada, misalkan ini kita nemukan ya, pulang. Oh berarti si fulan-fulan tadi pasti salah satu duitnya kan gitu. Nah, kita umumkan dulu di luar, Mas tolong ya disampaikan ini tadi ada uang jatuh di grup WA misalkan warga tadi yang di masjid ada uang jatuh 100.000 diumumkan. Karena kasihan siapa tahu dia tadi mau masukkan uang 2.000 di kota infak, terus yang 100.000 katut kegeret terus jatuh kan gitu kan. Ya. Kan biasanya yang dimasukkan 100.000 atau 2.000? 2.000 kan? Ya, kemudian yang 100.000 kegeret jatuh dia. Nah kasihan dia sudah jaga itu 100.000 untuk tidak masuk kota infak, ternyata jatuh kan kasihan. Maka dikembalikan, diumumkan. Itu kita harus menyarat. Tapi kalau kita mungkin nemukannya di jalan, di mana atau di tempat-tempat yang sulit kita itu untuk mengumumkannya, dan itu juga remeh-temeh, bukan sesuatu yang berharga, maka langsung dimasukkan, tidak mengapa. Misalkan kita khawatir kita ambil, Bu nanti nggak halal, Ustaz takut bagaimana, masukkan kota infak sebagai atas nama dia, insya Allah itu berpahala bagi orang tersebut. Ya, boleh. Ya. Ya, ketika kita temukan barangnya bentuknya uang, kan ini sulit ya. Kalau di grup lah, grupnya siapa? Masih orang menemukan, aku kehilangan ning kono kan gitu. Tapi ngaku kan juga bisa jadi. Maka misalkan kita temukannya di pasar atau di tempat itu ya titipkan sama orang di situ untuk diumumkan di pasar saja. Ya. Jadi
diperkirakan. Kira-kira nemunya di sini, umumkan di sini. Nemunya di perumahan, misalkan jalan dalam perumahan ya umumkan di perumahan ya. Tidak perlu diumumkan di RT sebelah kan nggak perlu karena kemungkinan besar bukan milik mereka tapi pemilik warga sini. Ya, menemukannya di depan pondok pesantren misalkan, ini mungkin bisa jadi tamu atau santri, mungkin umumkannya di yayasan, kemudian untuk diumumkan di santri-santri. Nah, jadi kalau para ulama menyebutkan memang di tempat-tempat berkumpulnya manusia, ya itu karena mungkin kalau uang kan ya diperkirakan orang yang ada berada di situ, tapi kalau barang kan bisa jadi orang lewat atau macam-macam ya kemudian ya diumumkan siapa tahu karena barang punya identifikasi, misalkan handphone ataupun tas misalkan ya merek tertentu ya itu bisa diumumkan di grup-grup atau sepeda ya dan lain sebagainya. Pesan tambahan. Kalau nanti nggak ada yang ini punya berarti saya ambil lagi nih Pak. Boleh. Tapi yang DTP mau enggak gitu. Mau DTP tok gitu. Kon ngumumke bar kuwi sing dikok sing nitipke ya. Yang nemukan. Iya, boleh. Tapi kalau dia nitipkan, Pak ini tolong diumumkan ya, ini saya temukan barang begini, tolong diumumkan setahun di sini karena berarti anggap barang itu berharga. Kemudian nanti kalau enggak ada yang datang, udah milik jenengan saja. Berarti dia ngasihkan ke dia. Tapi kalau nggak ada, nanti saya datang lagi saya ambil kan gitu, berarti milik saya gitu. Terus dia, nggih mboten napa jenengan tego, ya enggak masalah ya. 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 Ada yang lain? Mau silakan. Ya. Beranak pinak. Kucing. Ya. 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 Pertama, bagaimana kalau dia menemukan hewan? Ya. Rasulullah SAW pernah dalam satu kasus itu ada orang menemukan kambing hilang. Ya. Kambing ini hilang di dalam satu perjalanan ada kambing hilang. Maka misalkan kayak kambing atau hewan-hewan kecil ya, misalkan kalau itu dianggap hal yang, makanya ini yang menjadi perdebatan para ulama, di bawah 10 dirham atau 1 dinar itu dianggap remeh-temeh atau tidak kan gitu. Nah kambing itu kan di bawah di atas ya, kambing itu di atas itu. Di atas. Nah tapi kambingnya kambing cempe kan di bawah kan ya. Nah artinya saat itu dalam riwayat itu kalau kambing kau temukan boleh langsung kau miliki kata Rasulullah. Tapi kalau unta tidak ada hak bagimu karena unta itu bisa kembali. Artinya dia hilang itu unta bisa balik lagi kan gitu. Jadi kalau nemu ada unta kok jalan-jalan sendirian nggak ada pemiliknya, ini harta temuan langsung dibawa pulang, nggak boleh Rasulullah. Biarkan dia karena unta itu bisa kembali. Unta itu cerdas. Bahkan unta itu hewan yang punya daya, kalau bahasa kecerdasan yang di atas hewan-hewan lain ya. Contoh ya, unta itu luar biasa. Kalau dia pernah disakiti, dia itu ingat kepada orang yang disakiti itu dendamnya luar biasa. Ya, itu sampai seperti itu. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun dia ketemu lagi itu bisa dihajar itu pemiliknya, orang yang telah mengajar dia. Itu sampai seperti itu. Karena cerdasnya unta. Hingga dia bisa balik, misalkan di pinggir dia bisa balik lagi mencari tempat dulu di mana dia tinggal. Ya, kalau mungkin burung itu jenisnya ya merpati pos kan gitu. Ya itu yang cerdas. Sama kayak ada orang beli merpati pos sudah tua, dipelihara sudah banyak, kemudian dikiranya sudah beranak pinak, kemudian dilepas induknya balik ke tempatnya bawa anak-anaknya semuanya kan gitu. Nah, itu terjadi ya, saking cerdasnya itu hewan ya. Itu pos, jadi daya ingatnya sangat kuat. Maka ketika kambing ada sebagian ulama berpendapat itu sudah, kalau itu kambing, burung kecil atau hewan-hewan yang tidak berharga maka boleh langsung menjadi miliknya. Tetapi kalau ternyata datang pemiliknya maka berikanlah. Nah kalau sudah beranak gimana Ustadz? Maka disepakatilah di antara keduanya, misalkan anak ini sebagai biaya pemeliharaan saya selama ini ya, maka diminta dia mengikhlaskan, tidak ada masalah ya. Demikian. Karena bagaimanapun sing hilang kan mung siji Pak. Kalau mana kan diambil semuanya, terus biayanya gimana kan? Maka disepakati keduanya, misalkan dianggap sebagai biayanya, anaknya diambil, induknya dikembalikan ya.
Ning jangan kemudian kucingnya tetangga terus disekap ya, sepasang terus diperanakkan kembalikan ya itu. Itu beda perkara ya. Beda perkara. Dicekap dulu, kawin dulu kan, ya, selesai kembalikan ya. Itu sabotase Pak ya. Diusir ya. Diumumkan ya. Kucing itu mahal ya, tergantung kucing apa Pak ya. Kucing yang paling mahal itu apa? Kucing garang. Betul, paling mahal Pak ya. Ya. Mungkin tidak ada pertanyaan, cukup ya, karena sudah syuruk ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.